Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Weni Algani, NIM 19000072, dosen pengampu Pak Supriyono, SPD MPD, Prodi Kimia, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan analisis kritis bagaimana menginternalisasi etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan social distance guna mencegah dan memperlambat penyebaran COVID-19. Sebelum masuk ke analisis, saya di sini akan menelaah dulu apa itu internalisasi. Internalisasi adalah kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang perwujudannya berupa sikap dan perilaku. Di dalam lingkup etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Pancasila di sini memegang peranan dalam perwujudan sistem yang baik bagi negara Indonesia. Saat ini, Indonesia bahkan hampir seluruh penjuru dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan Corona. Indonesia tentunya sebagai negara hukum mengambil langkah konkret dengan membuat peraturan untuk menghadapi wabah ini. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan Keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Nah, di dalam konteks tersebut, saya ingin membahas lebih lanjut bagaimana menginternalisasi etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang tentunya dalam hal ini dalam melakukan social distance, tujuannya untuk mencegah dan memperlambat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mengapa sih hal ini begitu penting? Karena apabila dilihat dari statistik kasus positif corona di Indonesia saat ini belum menunjukkan penurunan atau grafik yang landai. Selain itu, perwujudan social distance merupakan bentuk kita sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk perwujudan internalisasi yang mudah dilakukan yaitu yang pertama mulai beribadah dari rumah, kemudian yang kedua menjaga jarak dengan orang lain. Jarak di sini maksudnya kontak fisik dengan jarak yang sudah ditentukan oleh WHO. Kemudian belajar atau bekerja dari rumah yang biasa disebut dengan work from home. Kemudian yang keempat adalah dan yang terakhir keluar rumah apabila ada keperluan yang mendesak. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus saja di berita saat ini masih saja ada masyarakat yang belum mewujudkan internalisasi tersebut. Contoh kasusnya adalah misalkan masih ada saja kegiatan ibadah khususnya orang Islam untuk hari Jumat melaksanakan ibadah di masjid. Kemudian ada juga agama-agama lain yang masih melaksanakan ibadah di rumah ibadahnya masing-masing. Padahal hal ini jelas pemerintah dan MUI serta lembaga-lembaga agama terkait sudah mewanti-wanti gitu, memperingatkan bahwa untuk zona merah tuh jangan ada kegiatan apapun gitu. Kemudian masih saja ada yang orang nongkrong-nongkrong dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam sini dapat disebutkan bahwa masyarakat itu masih belum bisa menginternalisasi etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang dapat diartikan bahwa masyarakat kita saat ini belum sepenuhnya memahami nilai-nilai Pancasila. Menurut saya segitu saja analisis kritisnya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.